Karena masalah akan terus berjalan seiring waktunya kita berjalan. Bahkan sampai kita mati pun, masalah itu akan tetap hadir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, komen, and subscribe untuk mendukung channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, come back to Mayang Humairo. Jadi, gue tuh di sini ingin membahas masalah itu mulai dari mana. Jadi masalah itu sebenarnya mulai dari mana sih? Dan konsepnya masalah itu apa sih gitu. Kalian mungkin pernah dengar sebuah kata masalah, dan apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata masalah? Ya mungkin ada yang berpikir bahwa masalah itu tentang masalah perekonomian, terus masalah popularitas, terus masalah pendidikan, masalah keluarga, pertemanan, and friendship, dan boyfriend or girlfriend. Semua itu mungkin kita mengkonsepkan adalah sebagai sebuah masalah. Tapi perlu diketahui bahwa kita terlahir ke dunia juga membawa sebuah masalah, dan that's the problem. Itu problem gitu, itu masalah. Nah, yang mau gua konsepkan di sini itu sebenarnya tuh masalah mulai dari mana? Nah, kita tuh sering mendengar kata masalah, tapi terkadang kita lupa untuk mengkonsepkan sebuah masalah itu sendiri apa. Oke, jadi ada beberapa definisi tentang masalah. Ini dia. Konsep masalah atau pengertian masalah secara teoritis oleh beberapa ahli. Nah, check it out. Masalah menurut Richard Carlson merupakan sarana terbaik dalam melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Selain itu, masalah juga merupakan bagian penting yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dan masalah menurut Jeffrey Licker merupakan peluang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, setelah Sobat Pintar tahu bagaimana konsep teoritis sebuah masalah itu apa, kalian bisa komen di bawah apa itu the problem, sebuah masalah. Dan menurut gue pribadi, masalah itu adalah sebuah harapan kita, keinginan kita yang memang tidak tercapai oleh kita, sehingga otak kita itu bekerja dan menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah masalah, sebuah harapan yang tidak tercapai, sebuah keinginan yang tidak bisa kita capai, sehingga timbullah menjadi sebuah masalah. Nah guys, itulah sebenarnya konsep masalah, bahwa dalam kita meneliti sesuatu hal, atau kita seperti membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, itu kan yang dicari adalah masalahnya. Kita mencari sebuah masalah, mengaduk-aduk masalah, mencari sebuah masalah tersebut, dan akhirnya untuk mencari solusi dan divalidasi. Ya konsepnya memang begitu. Itulah sebuah masalah, karena kita terlahir ke dunia aja udah membawa masalah gitu. Kita nggak mau untuk terlahir ke dunia, karena apa? Dunia itu mungkin menakutkan, menyeramkan. Just my opinion gitu loh. Oke, dan gue nggak tahu pendapat kalian itu apa tentang sebuah masalah. Bahwa uniknya masalah itu memang kita tuh sudah mengetahui ketika kita, oh ini akan menjadi sebuah masalah. Tetapi what the solution itu? Apa solusinya? Seharusnya kita sudah mengetahui bahwa ketika kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, kita tuh udah punya segudang solusi A to Z, kita udah punya. Tapi hanya kita ingin tuh divalidasi atau diyakini bahwa apa yang telah kita ucapkan atau apa yang kita telah konsepkan dalam pikiran kita itu dibenarkan oleh orang lain. Nah, gue ambil contoh deh. Ketika si A, dia memiliki gaji di bawah UMR misalnya 3 juta, tetapi yang diharapkan adalah mendapatkan 4 juta, berarti kan 1 juta ini menjadi masalah dia. Karena si A ini merasa bahwa uang yang 1 juta itu perlu dia dapatkan karena untuk menutupi biaya hidup yang lainnya. Nah, ketika ini si A ini tidak mendapatkan 1 juta yang ia inginkan,
itu menjadi sebuah masalah dalam pikirannya. Ya, jadi ya seperti itu, harapannya tidak tercapai. Itu mungkin masalahnya dalam konsep masalah perekonomian. Tapi kalau misalnya masalah dalam bentuk pendidikan, misalnya kayak kita itu ingin sekolah di universitas ini gitu, universitas yang terkenal, universitas bla 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 dan sebagainya gitu. Tetapi kita tidak berhasil untuk mendapatkan seperti itu, dan kita tidak berhasil memasuki universitas yang kita mau, university yang kita mau. Itu menjadi sebuah masalah ya, karena konsep kita itu ingin dan kita tuh yakin gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, itu menjadi sebuah masalah bagi kita kalau kita tidak mensyukurinya. Nah, jadi setelah gue panjang kali lebar menjelaskan dan memberikan sedikit contoh, sebenarnya masalah mulai dari mana? Masalah tuh mulai daripada diri kalian, sobat pintar. Masalah tuh mulai daripada diri kita. Overthinking lah, kita terlalu yakin, alhasil Tuhan berkehendak lain dan harapan itu hancur. Itu masalah. Ya, masalah tuh hadir daripada diri kita, konsep diri kita yang ingin, tetapi konsep itu tidak terrealisasi. Ya, mau gimana? That's the problem. Oke, jadi kesimpulannya bahwa masalah itu hadir pada diri kita yang mengkonsepkan bahwa itu adalah masalah, dan masalah bisa diselesaikan dengan cara di video gua selanjutnya. Oke, gua akan mengkonsepkan sebuah masalah itu secara ringan, bagaimana kita menyelesaikannya. Dan yang paling penting adalah masalah itu terlepas daripada apa yang kita lakukan. Semoga kalian mengerti bahwa konsep masalah itu memang hadir secara natural, secara alamiah, dan tidak bisa kita pangkas sedikit pun, karena masalah akan terus berjalan seiring waktunya kita berjalan. Bahkan sampai kita mati pun masalah itu akan tetap hadir. Salam daripada gue, Maya Humaira. Oke, Sopin. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel gue dan memberikan informasi yang lebih inspiratif mungkin, dan lebih sharing-sharing, lebih tepatnya seperti itu, sehingga gue bisa memanusiakan manusia dan gue sendiri bisa memanusiakan diri gue sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.